masyarakat. Ya, pasti bukan hanya media aja. Perusahaan-perusahaan lain pun akan berusaha dia mempunyai ciri khas sebagai kelebihannya atau seperti nilai tambahnya gitu ya, sehingga mudah diingat oleh orang. Sehingga positioningnya terbentuk gitu. Ada. Ya mungkin itu Melan, mungkin ada tambahan dari yang lain. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya Ibu. Berkaitan juga Ibu dengan jawaban yang tadi dengan positioning ya Bu. Nah di dalam positioning itu pasti kan ada posisi-posisi tertentu ya. Nah dalam posisi tertentu ketika ada hambatan, ketika dalam proses produksi ataupun pemasaran atau mungkin ketika ada tugas yang harus dikerjakan itu bagaimana ya Bu ketika hal itu terjadi gitu kan harus ada yang menghandle gitu, deadline juga sedikit molor gitu, itu bagaimana ya Bu ketegasannya gitu, seperti itu. Kita harus melakukan evaluasi ya, evaluasi dulu kenapa sih dari segi bisa positioning kok masyarakat kurang respon ya terhadap produk kita gitu ya, ini kurang apanya gitu. Jadi harus dievaluasi tiap bagian. Apakah ini kesalahannya di bagian distribusi atau bagian pemasaran atau bagian produksi ya, atau ada yang salah apa ya. Yang pertama kita evaluasi dulu ya. Setelah ketahuan, oh penyebabnya kita survei, benar enggak gitu ya, kita lakukan survei, benar enggak dari sini. Kalau sudah memang yakin, kita action, lakukan. Bagaimana agar untuk perbaikannya gitu ya, perbaikannya dengan solusi-solusi yang bagaimana. Nah, setelah dianggap sudah benar, sudah sempurna, baru kita sosialisasikan lagi. Kita promosikan lagi gitu ya ke masyarakat atau ke yang terkait. Nah, bagaimana agar semua bidang sudah bekerja istilahnya dengan baik ya, baik pemasaran, redaksi ataupun promosi dan sebagainya. Nah, kan hasil dari tadi ya, pertama evaluasi, terus survei, terus adanya perbaikan gitu ya. Nah, baru kita sosialisasi lagi ke masyarakat. Bagaimana respon masyarakat? Kalau benar respon masyarakatnya atau produk tersebut positioning yang baik ya. Jadi kalau Melan butuh berita tentang politik ekonomi misalnya atau internasional, oh Kompas gitu ya, atau oh Kompas sudah bisa. Jadi bagaimana agar media tersebut atau produk tersebut ada di benak konsumen ya. Jadi kalau belum tercapai itu kita harus evaluasi apa yang kurang atau mungkin bagian produksi, bagian pemasaran atau bagian-bagian lain ya. Saya dievaluasi, disurvei benar enggak gitu ya, benar enggak. Nah terus juga kita lakukan perbaikan-perbaikan. Nah setelah lakukan perbaikan sudah dianggap sempurna, baru kita sosialisasikan lagi ke masyarakat. Jadi ada beberapa tahap-tahapannya karena ini bukan hal yang sepele ya, karena menyangkut perusahaan dengan modalnya atau karyawan dan sebagainya. Ya, ibaratnya kita harus melakukan studi kelayakan dulu. Ya, kalau dalam hal bisnis atau wirausaha itu layak enggak gitu ya. Kalau enggak layak ya jangan teruskan. Kalau layak baru gitu. Jadi didukung oleh beberapa kegiatan-kegiatan atau proses-proses kegiatan yang agar terwujudnya tadi misalnya positioning gitu ya, positioning bagaimana produk ini ada di benak konsumen. Jadi kalau konsumen butuh sesuatu, oh udah menyebut merek, udah menyebut produk, oh ini aja, gitu. Oh di sini aja, oh produk ini aja gitu. Jadi gitu. Ya, kayak Milan ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya Ibu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain kan? Ibu, saya Dita Mawani izin bertanya Ibu. Oke Dita, silahkan. Ya, jadi kalau misalnya nih Bu, kan biasanya kalau misalnya kita di surat kabar pos kota itu kebanyakan iklannya bukan mobil atau motor gitu ya Bu, tapi biasanya kayak obat apa sih, obat kuat gitu-gitu ya Bu. Nah kalau misalnya nih Bu, misalnya ada iklan mobil gitu yang benar-benar dia mungkin belum mempelajari atau mengetahui media-media mana sih yang terkenal, yang benar-benar dicari oleh masyarakat, apa iklan yang dia salurkan gitu dia. Tapi dia misal nih si media yang pengen masang iklan di surat kabar itu dia milihnya yang salah gitu Bu, maksudnya yang target si surat kabarnya ini kayak orang masyarakat ke bawah gitu ya, mungkin seperti tukang becak yang lainnya. Nah itu biasanya kalau misalnya seperti itu
dari surat kabarnya itu memberitahu kalau misalnya dia targetnya itu seperti gini, atau mereka menerima aja Bu, karena kan surat kabar itu menerima 70% dari iklan gitu. Ya. Oke, gini ya, memasang iklan itu tentu dengan biaya ya. Jadi sebelum memasang iklan, si perusahaan tersebut harus mempelajari dulu ya, media mana yang cocok karena terkait dengan segmennya ya, terkait dengan segmennya. Jadi nggak akan pasang iklan yang besar, yang bagus, yang mahal suatu produk ya terhadap media yang bukan sasarannya atau bukan segmennya, karena itu hanya buang-buang uang memasang iklannya mahal dan juga konsumennya tidak akan respon, pembacanya kurang tepat, tidak tepat sasaran gitu ya. Jadi si perusahaan juga tidak akan memasang sembarangan, tapi akan memilih dulu ya, memilih media yang tepat karena produknya ini dan sesuai dengan pangsa pasarnya, pembacanya siapa gitu ya. Nah, kalau di di pos kota misalnya tadi kan iklan-iklan mobil sangat jarang, ataupun ada di iklan baris ya, iklan baris yang memang menjual mobil-mobil bekas atau mobil-mobil keluaran lama gitu ya, atau 5 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah, di iklan itu, nah itu tepat gitu ya. Terus juga kalaupun ada iklan, misalnya iklan Suzuki gitu, iklan Suzuki untuk angkot gitu ya, atau cicilan gitu, atau dan sebagainya. Nah, hal ini pun karena kan apa? Karena segmentasi mereka mampunya mobil itu atau mobil ya, atau mobil hal yang menengah ke bawah lah ya. Nah, dan itu pun tidak mahal biaya pasang iklannya ya. Jadi nanti kita belajar tentang iklan. Suatu iklan dipasang di media itu tarifnya akan berbeda-beda tergantung apa ya. Salah satunya tergantung di halaman mana gitu ya. Terus juga ukuran berwarna atau tidak, terus juga sasarannya siapa ya, nanti lebih lanjut. Jadi kalau pendapat saya, alangkah bodohnya suatu perusahaan yang tidak mempelajari dulu akan memasang iklan di media tertentu ya. Harus dipelajari dulu segmennya siapa, nanti agar tidak sia-sia gitu ya. Udah dikeluarkan dan tapi tidak laku misalnya ya. Nah, jadi perusahaan juga harus tadi agar tidak sia-sia, tidak membuang uang, tidak membuang waktu, harus mempelajari dulu kira-kira iklan yang media yang mana yang tepat untuk dipasang iklan gitu ya. Jadi hal ini mensurvei dulu atau melihat dulu media itu segmennya siapa sih gitu ya. Nah, kita lihat kalau di media pos kota yang memang kayak obat kuat atau obat atau apalah ya yang memang dari masyarakat menengah ke bawah segmennya ya, memang hal itu sering dilakukan gitu, sering membeli atau sering menggunakan, ataupun iklan-iklan yang terpasang itu memang segmennya pas, sasarannya pas gitu ya. Gitu ya Dit ya. Ada lagi? Iya. Saya mau nanya lagi, berarti kalau misal si media surat kabar itu berarti dia langsung nerima iklan aja Bu, maksudnya iya, nggak ngelihat dari dia iklan apa, yang penting itu ada iklan terus mereka dapat pemasukan seperti itu ya. Iya, nggak ada seleksi dulu, nggak, yang penting ini istilahnya ini kan sebagai media iklan gitu, mau pasang iklan apapun ya ya silahkan gitu. Cuman mungkin kan dari segi sebenarnya ya ada syarat-syarat tertentu, misalnya yang berbau aksi pornografi gitu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Nah, terus juga dari hal-hal yang produk-produk yang ilegal gitu kan, itu sudah ada ketentuannya ya masing. Tapi seperti tadi yang penting ini barangnya ilegal, mereka mau rugi atau enggak ya nggak mau tahu ya, kasarnya gitu ya. Tapi kan pengennya masang iklan itu laku gitu ya. Nah, dalam ini yang penting ada pemasukan, karena kalau tidak ada pemasukan berarti tidak ada nyawa istilahnya pemasukan dari iklan ya.
karena iklan itu biaya pemasukan yang terbesar. Jadi kalau tidak ada yang masang iklan, nggak ada pemasukan. Jadi pada dasarnya ya iklan apa aja yang masuk, mau sesuai segmen atau enggak. Kalau si perusahaan kan begitu ya. Tapi kalau si perusahaannya sendiri, perusahaan yang mau masang iklannya itu kan harus melihat dulu segmennya siapa, tepat atau tidak. Karena nanti pembacanya akan membeli atau tidak gitu ya. Intinya sih bisa aja masang iklan di mana aja gitu atau di media apa aja, dan media pun menerima, pasti nerima gitu ya. Kan ada Iya, jenis baik, Ibu. iklan, ada jenis-jenis iklan ya, nanti kita pelajari. Ada iklan baris, ada iklan gambar, ada iklan suplemen apa ya, terus ada iklan lainnya nanti kita pelajari ya kalau media cetak. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin Bu, saya izin bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya ini Bu tentang ada berita kan biasanya kayak kecelakaan atau nggak misalnya tengah malam ada suatu tragedi gitu. Nah itu biasanya yang mendadak seperti itu tuh mereka redakturnya itu mengadakan rapat secara mendadak apa langsung kayak yang lagi tugas malam itu siapa Bu? Ya, biasanya kan kayak itu harus terkait dengan deadline ya kerja. Jadi udah ada pembagian tugas di awal. Jadi nggak harus selalu pas ada rapat, enggak. Jadi ada pembagian tugas. Misalnya kan ada kontributor ya, ada kontribusi. Jadi ada wartawan yang ditempatkan di mana, wartawan yang ditempatkan di mana, gitu ya. Jadi itu tidak hanya misalnya pas saat ada kejadian atau ada rapat apa misalnya ya, suatu partai ngadain apa misalnya, atau ada kejadian apa. Nah itu si kontributornya yang meliput berita atau peristiwa tersebut. Udah ada pembagian tugasnya. Jadi tidak harus selalu si redaksi merintah enggak. Udah ada tugas masing-masing, udah paham gitu ya. Oh ini nih. Nah, cuman melaporkan, Pak saya mau meliput ini. Oh iya siap, kalau memang tugasnya sesuai dengan daerahnya atau tugasnya itu tapi kalau misalnya daerahnya di Bogor, dia akan meliput kejadian di Tangerang misalnya, kan itu bukan wilayahnya gitu. Kecuali di Tangerang orangnya nggak ada izin dari redaksi, oke gitu. Jadi pada dasarnya rapatnya dalam artian tidak selalu rapat duduk bareng gitu ataupun selalu kumpul, enggak, karena terkejar deadline. Kalau ngikutin dulu atau nunggu dulu reporter atau wartawan nggak langsung dikirim ya, atau nggak ke sana ya nanti ketinggalan gitu ya. Jadi apalagi online ya, berita online. Jadi dalam hal ini masing-masing wartawan atau reporter ya itu udah jelas pembagian wilayahnya, pembagian tugasnya gitu ya. Nah kalau itu ditempatkan di suatu daerah atau tugas. Nah juga ada bagian misalnya reporter itu selalu ada reporter lengkap fotografer, ada reporternya bareng-bareng sama fotografer gitu ya. Jadi ada bagian yang nulisnya meliput peristiwa atau berita, dan juga ada yang meliput foto-foto gitu ya. Nah hal ini juga ada yang merangkap berita juga, foto juga, sama audio fotografer juga gitu ya. Jadi intinya gitu sih, udah ada pembagi. Jadi nggak harus nunggu instruksi dulu atau ini, kalau beritanya itu memang kejadiannya tiba-tiba atau tanpa direncanakan gitu ya. Itu ya gitu. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Oke, ada lagi? Mungkin ini terkait dengan liputan berita, siapa ya dosennya? Pak Azmi atau Pak Arif? Liputan berita itu belum ada Ibu, belum ada mata kuliahnya. Oh, belum ada. Pernah survei ini berita gitu? Kalau Pak Arif apa? Kayaknya Pak Arif sering keluar. Nah iya, kalau Pak Arif memang pernah ada liputan Ibu, waktu itu ada tugasnya liputan di daerah setempat ya Mak. Soalnya kan waktu itu masih online juga gitu, waktu semester 1, semester 2. Kalau antara semester 1 atau semester 2 waktu itu untuk tugas UAS waktu itu Ibu. Iya,
karena juga kondisi pandemi ya, dosen juga nggak bisa leluasa memberikan tugas gitu ya. Tugas-tugas pada kalau nggak saat pandemi itu sering ya tugas keluar meliput apa kegiatan apa gitu. Jadi mahasiswa juga tahu sendiri langsung terjun gitu ya. Nah kalau sekarang hanya mungkin cerita-cerita gitu ya atau secara teori gitu ya. Jadi intinya tadi Dit ya, ada pembagian wilayahnya, pembagian tugasnya gitu ya. Baik, ada lagi yang tanyakan? Atau yang lain mengikuti nggak Najwa antar 2 organi? Halo, ntar saya absen dulu ya. Kalau nggak ada, saya langsung tidak masuk gitu ya. Soalnya kadang ada yang ikut di awal aja hilang, ada yang di ujung akhir aja gitu ya. Baik, saya absen dulu ya. Kelas PP4. Sebentar. Oke, absennya. Oke, sudah siap. Duduk masing-masing. Duduk masing-masing. Sri Rahayu. Hadir, Bu. Sahrani. Hadir, Bu. Nur Afifah. Hadir, Bu. Priska. Halo Priska. Priska. Lagi. Fakihah. Hadir, Bu. Angeli. Hadir, Bu. Sukaina. Hadir, Bu. Andini. Hadir, Bu. Mita. Hadir, Bu. Gita. Hadir Ibu. Elia. Hadir, Bu. Fitria. Pokoknya malah gak tahu sih. Hadir, Bu. Kerjaan Afrida. Hadir, Bu. Nimade. Hadir, Bu. Melan. Gak pernah. Hadir, Bu. Ini. Hadir, Bu. Azwa. Udah pernah cerita. Hadir, Ibu. Delia. Hadir, Bu. Bapaknya tuh nggak Ana. bakal gimin, soalnya bapaknya nggak Ana. punya kayak laptop apa atau apa Ana. itu nggak mendukung buat gimin gitu katanya. Yuna. Hadir, Ibu. Sri. Hadir, Bu. Widila. Hadir, Ibu. Antar 2 Afgani. Hadir, Bu. Muhammad Wahrur. Hadir, Bu. Udah ya? Bu, Priska hadir, Bu. Priska. Oke, Priska mana Priska? Tadi kemana? Tadi jaring Priska nge-lag, Bu. Oke. Hana ada? Hana Karena lagi gangguan jaringan, Bu. Hana jaringan juga. Iya, tadi dia join kok, Bu. Oke. Baik ya. Ada pertanyaan lagi? Materi ini? Kalau enggak kita lanjut ke ininya. Ya, gue kira kalau Ya, ntar saya ini lagi. Ya, nih. Yes. iya pokoknya tuh gue pas kemarin itu cerita-cerita kan sama Sri, terus katanya tuh Papa Musuk emang kayak nggak gini gitu. Nah Sri tahunya dari Pak Cacap, katanya Pak Cacap pernah ngomong gitu pas kelas. Oke ya. Gue nggak tahu pas Perkembangan media massa. Perkembangan media massa atau media cetak, kita ke fokus ke cetak dulu ya. Itu terus berkembang di awal. Ya. Nah, menurut Age secara kontemporer, surat kabar punya 3 fungsi utama dan fungsi sekunder. Itu fungsi utama information, entertainment, dan education.
artinya memberikan informasi, memberikan semacam hiburan gitu ya, atau selingan lah gitu, atau dan pendidikan ya, itu untuk media. Fungsi media, fungsi primer sebagai penyedia informasi, hiburan, dan pendidikan. Sedangkan fungsi sekunder untuk kampanye proyek-proyek bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu memahami kondisi-kondisi tertentu. Ya, kampanye, arti kampanye itu tidak hanya selalu politik ya, tapi artinya mengajak, ya, mengajak kepada masyarakat dalam hal kondisi tertentu harus apa yang harus dilakukan, misalnya ya, sifat ajakan gitu, atau persuasif lah artinya. Terus memberikan hiburan kepada masyarakat dengan sajian cerita bergambar atau cerita khusus, bacaan-bacaan menarik yang ringan. Jadi untuk hiburan lah, itu selingan atau sekedar nggak berat, artinya tidak beban jadi pikiran. Kalau ini mungkin ada agak berat. Contohnya apa? Kampanye seperti sekarang saat COVID ya, harus selalu cuci tangan, pakai masker. Nah itu bagi yang terbiasa berat gitu ya, mungkin pakai masker selalu terus-terusan berjam-jam mungkin nggak kuat. Tapi kalau yang sudah biasa enggak gitu ya. Nah nggak berat gitu. Hal ini kan menjadi beban kalau yang nggak biasa atau yang tidak patuh protokol, menjadi beban. Ya. Nah di situ disarankan, misalnya diinformasikan harus selalu tetap jaga jauhi kerumunan dan sebagainya lah ya, cuci tangan dan sebagainya gitu. Dan jadi ada hal-hal yang membebankan, tapi saran anjuran. Hiburan tadi ya, cerita ringan. Nah, terus melayani pembaca dengan sajian informasi terkini yang menjadi memperjuangkan hak dan menjadi memperjuangkan. Jadi menyediakan informasi terkini ya, baik itu politik, sosial, ekonomi, budaya gitu ya. Jadi memperjuangkan hak ini artinya si pembaca itu digiring ya, mana sih yang benar dan mana yang tidak ya, artinya gitu. Misalnya dalam hal ini perang Ukraina dengan Rusia misalnya, jadi udah terjadi berapa sih, sebulan lebih ya. Nah itu juga menggiring pembaca, dia seakan dalam hati nuraninya memihak siapa gitu ya, terus siapa yang salah gitu. Itu ada penggiringan opini lah istilahnya ya, karena dari informasi-informasi yang didengar, jadi penggiringan opini itu ya. Baik, ruang lingkupnya lokal, regional, nasional. Jadi media-media tersebut ada lokal, regional, nasional. Lokal misalnya ada Radar Bogor, Radar Depok, itu grup Jawa Pos ya. Lokal misalnya berita atau media cetak yang lokal ya. Orang Depok kalau ingin tahu informasi-informasi tentang Depok secara detail ya baca Radar Depok gitu ya, jangan baca Kompas. Kalau Kompas kan nasional umum. Jadi kalau ingin apa yang terjadi di Depok, apa kegiatan-kegiatan misalnya wakil wali kota Depok gitu ya, itu bacanya Radar Depok gitu ya misalnya. Jadi lokal. Terus regional artinya ini bisa provinsi, bisa wilayah gitu ya. Dan ini misalnya kalau pikiran rakyat itu koran regional Jawa Barat. Tapi koran Jawa Barat itu bukan berarti di Jakarta nggak ada atau di Lampung nggak ada gitu ya. Ini ada. Cuman dari segi pemberitaannya itu sifatnya regional. Berita yang terjadi banyak, kolom internasional juga ada ya, atau halaman internasional ada. Cuman di sini banyak memberitakan tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di Jawa Barat secara regional, atau Jawa Pos gitu ya, yang berpusat di Surabaya, Gedung Geraha Pena. Nah itu juga
Jawa Pos juga, atau Kedaulatan Rakyat Jogja ya, atau Sriwijaya Pos ya. Nah itu juga regional bukan lokal ya. Terus nasional itu sifatnya lingkupnya nasional ya. Kompas, Sindo, ataupun Media Indonesia, Republika itu udah lingkupnya nasional ya, berita-berita pun nasional dan ada di mana aja ya selama di Indonesia. Nah, ditinjau dari bentuknya surat kabar biasa dan tabloid ya. Jadi bentuk lokal regional itu ada surat kabar biasa dan juga tabloid. Kalau di Jawa Barat itu misalnya kalau regional itu Pikiran Rakyat ya. Tapi kalau bentuk tabloidnya seperti Giwangkara ataupun ada berita-berita lokalnya gitu ya, berita-berita bukan lokal, regional tapi berbahasa Sunda misalnya, atau koran-koran yang khusus dari segi bentuk tabloid gitu ya, biasanya menggambarkan kedaerahannya ditonjolkan. Nah, sedangkan ditinjau dari bahasanya, bahasa internasional ya, banyak seperti Jakarta Post misalnya, atau media-media cetak yang di nasional atau regional tapi berbahasa Inggris. Terus ada bahasa daerah, bahasa Indonesia ya, seperti tadi lokal, regional, nasional itu pada umumnya bahasa Indonesia karena ada di wilayah Indonesia gitu ya. Bukan berarti ya seperti bisnis atau Jakarta Post itu terbitan Indonesia nasional, nah itu dikonsumsinya atau dibacanya bisa oleh orang-orang asing atau bahasa Indonesia yang memang ingin orang Indonesia bisa yang lancar bahasa Inggris, ataupun orang asing atau bule atau yang bertugas di Indonesia atau yang berke Indonesia ingin membaca berita tentang Indonesia gitu ya. Terus sudah ada bahasa daerah seperti tadi, koran-koran yang berarti bahasa Jawa atau bahasa Sunda ada ya, koran baik itu lokal atau regional, tapi kalau nasional nggak ada. Ada juga misalnya bahasa Cina ada ya, yang pembacanya yang orang-orang Cina yang ada di Indonesia dan penerbitnya di Indonesia gitu, ada tulisannya Cina, bahasanya Cina gitu ya, karena orang-orang Cina relatif banyak di Indonesia sehingga perusahaan menerbitkan bahasa koran atau media cetak berbahasa Cina. Ya. Oke. Awal perkembangan media. Sejarah media modern bermula dari buku cetak. Tahun 1455 Gutenberg menerbitkan Injil dalam bentuk cetak. Jadi semacam selebaran gitu ya. Flyer gitu atau apalah jenisnya. The printing era of communication atau cetakan bersifat massal. Jadi massal banyak mulai dicetak. Tahun 1640 buku pertama kali ditekan oleh warga koloni Amerika. Jadi buku itu di Amerika tahun 1940. Walaupun buku cetak diterbitkan mesin cetak 1455 Gutenberg di Jerman. Makanya kualitas mesin cetak Jerman paling bagus karena dia perintisnya ya. Baik. Surat kabar baru terkenal sekitar 200 setelah ditemukan mesin cetak. Sebelumnya surat kabar tidak jauh beda dengan surat edaran pamflet, brosur gitu ya. Asalnya Cina aja. Jadi berbentuk surat kabar itu di era tahun 1919-an umumnya ya. Surat kabar berawal dari surat, bukan buku yang kalau ini kan berlembar-lembar lah gitu. Yang diedarkan melalui pelayanan pos. Surat kabar pengembangan kegiatan dalam dunia diplomasi dan dunia usaha. Isinya, kontennya. Nah, mirip surat kabar komersil. Ada surat kabar resmi yang dijalankan oleh pemerintah. Mirip surat kabar komersial, bersifat persuasif, artinya mengajak, atau yang udah bersifat dijual gitu ya, dijual. Nah, terus juga berfungsi sebagai trompet pengusaha dan pemerintah. Trompet artinya memberikan informasi-informasi atau berita-berita dari pengusaha dan pemerintah. Artinya pengusaha itu mengiklankan suatu produk
dari pemerintah informasi-informasi yang terjadi di suatu daerah atau terkait dengan pemerintahan, ya. Awalnya pembaca dikenal karena sedikit, jadi sedikit membacanya, tidak seperti surat kabar komersil yang tidak